Mari kita bergembira ya syukur bagi Tuhan. Pujilah Tuhan sebab baik lagi, sebab kerelaan kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ya syukur bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita hadir di tempat ini untuk mensyukuri pernikahan yang ke-25 bagi mereka yang merayakannya. Kita akan mendengarkan dalam bacaan pertama tentang manusia dan taman Eden, dan dalam bacaan Injil kita juga akan mendengarkan bacaan tentang dua macam dasar. Sadar akan segala dosa dan kelalaian kita, maka marilah kita hening sejenak, seraya merenungi segala hal yang kita perbuat. Saya mengaku kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Tuhan. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihani kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta dan penebus kami, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Kedua pasang suami istri, mereka baru saja memasuki usia pernikahan yang ini. Berkatilah cinta kasih mereka, supaya terpuji dalam hukum dan alam, demi Kristus Putra Tuhan dan antara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya,
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang bilang cinta itu butuh pengorbanan. Pepatah ini akan lebih pantas dalam hidup perkawinan. Maka marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga sabda ini menggerakkan hati kita supaya semakin rela berkorban demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Kelompok yang paling kecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluargalah kesatuan yang paling erat dan mendasar, dan dari keluarga-keluarga ini dibangun umat beriman, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kita dan terutama bagi mereka yang hari ini menyukuri pernikahannya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat menarik. Ada dua rujukan iman untuk setiap keluarga Kristiani yang ditawarkan Yesus dalam membangun rumah tangga. Pertama, mendirikan di atas batu menjadi bahan dasar dalam mendirikan sebuah rumah atau lebih. Peranan batu sangat penting dan menentukan beberapa atau seberapa kuat suatu bangunan di samping material itu. Sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil, badai itu tidak akan menunjukkan kita ibadat batu adalah sabda dan pribadi Yesus sendiri. Maka jika kita mendirikan rumah keluarga kita atas dasar iman akan Yesus, maka keluarga yang kita bangun pun akan kuat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup ini. Yang kedua, mendirikan di atas pasir. Kita tahu sendiri bagaimana membangun rumah di atas pasir, maka yang terjadi adalah kegoyahan. Ketika mengawali hidup berkeluarga,
Hal yang dirasakan mungkin serba manis, bagaikan madu yang selalu manis dan menghangatkan suasana. Dia yang kita cintai, sayangi, menjadi segalanya, tak mau ditinggalkan sendiri, rasanya ingin selalu berdua, tak mau dipisahkan oleh siapapun. Tahun demi tahun, hari berlangkah demi langkah, waktu terus bergulir. Tibalah suatu tahap di mana kedua insan bisa saling beradu karena masing-masing saling mungkin mempertahankan ide atau pendapatnya. Cinta yang bagaikan madu berubah wujud racun lantaran dihadapkan dengan aneka perbedaan yang mungkin baru muncul atau memang dari dulu disembunyikan. Krisis perkawinan mungkin saja terjadi, menguji seberapa jumlah cinta yang dulunya menggebu-gebu kepada dia, apakah harus pupus lantaran dia semakin buruk rupa, semakin tua, dan beragam hal lain yang bisa mengikis kehidupan perkawinan. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah krisis semacam ini, kita diteguhkan Yesus dengan dua pijakan firman Yesus dalam Injil tadi. Jika kita sungguh-sungguh bijaksana, maka kita memilih untuk tetap bertahan karena kita meletakkan pijakan atau fondasi kita dalam iman akan Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan oleh renungan, marilah kita mengungkapkan iman dan harapan kita dengan bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya saudara-saudari yang terkasih, Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa-doa yang kita sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus. Maka, marilah kita sekarang menyampaikan doa-doa kita. Bagi pemimpin gereja, marilah kita berdoa untuk para pemimpin gereja, Bapak Suci Sri Paus, para uskup, imam, serta pelayan-pelayan sabdanya. Bapak, kami mohon agar Engkau selalu menyertai dan membimbing para gembalamu dalam pelayanan dan kehidupan saat ini dan di kemudian hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, pencipta dan pembimbing manusia. Lindungilah suami istri yang mulai memasuki jenjang perkawinan ini. Persatukanlah mereka dalam cinta kasih sejati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, pemberi damai dan kesejahteraan. Dampingilah suami istri dan berilah hasil melimpah kepada pekerjaan mereka, dan jagalah sanak saudara mereka dalam kerukunan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berada di sini, ya Tuhan, bimbinglah dan pimpinlah kehidupan kami supaya dapat menunjukkan cinta kasih. Terangilah kami dengan firman-Mu agar dapat menuju kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, serta mengutus roh cinta-Mu kepada kami, agar menjadi sehati dan sejiwa. Jangan membiarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan kami, karena Engkaulah yang telah memberkati kami,
Jangan biarkan pula kami terpisah karena Engkaulah yang telah mempersatukan kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, sebelum kami dari jahat. Amin. ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami. Semoga kami dapat hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa di surga, berkatilah pasangan suami istri yang telah Kau persatukan dalam ikatan suci perkawinan. Semoga mereka senantiasa sehati sejiwa berbakti kepadamu, berharap sepenuhnya ke dalam suka dan duka, serta selalu beramal kepada sesama. Semoga sejahteralah rumah tangganya, sebab Engkau sendiri yang membentengi dan mendampingi setiap hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga rangkaian kegiatan kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadah syukuran pernikahan kita pada hari ini telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi dalam